Selamat hari Minggu saudara-saudaraku. Inilah Gereja Kristen Jawa Joglo yang terletak di Kompleks Taman Alfa Indah Blok A nomor 9, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Kami mengundang saudara-saudara untuk beribadah di Gereja GKJ Joglo, dan seluruh ibadah di GKJ Joglo diselenggarakan di dalam bahasa Indonesia. Ada 2 kebaktian umum, yaitu jam 7 dan jam 5 sore, serta kebaktian anak-anak dari kelas bayi, kelas batita, kelas balita, kelas kecil, kelas besar, remaja, dan pemuda. Kami undang saudara-saudara untuk bergabung dengan Gereja Kristen Jawa Joglo, dan saya Pendeta Nugroho Hadi siap untuk melayani ibadah hari ini. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Salam. Marilah kita mengawali ibadah ini dengan memuji Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk berdiri dan nyanyikanlah kidung baru 42 bait pertama, Fajar Menyingsing. Fajar menyingsing indah bagaikan terang yang mengiring sabda Tuhan. Puji Khalifmu atas ciptaan, tiap pagi Saudara-saudara, marilah ibadah ini kita khususkan bagi Tuhan dengan pengakuan kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih dan setianya menyertai ciptaannya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Mari kita nyanyikan NKB 42 bait yang ketiga, Siang dan Malam. Siang dan malam, terang serta hujan, indahnya alam karya Tuhan. Puji Khalifmu yang menciptakan hari yang lalu, hari
Saudara-saudara, mari kita dengarkan firman yang mengingatkan agar kita tetap setia menjalani jalan Tuhan. Diambil dari Mazmur 25 ayat 8 sampai 10 yang demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Saudara-saudara, dengan segala kerendahan hati, mari kita ungkapkan penyesalan kita dan permohonan ampun dari Tuhan dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 24A bait yang pertama, Dari Lembah Sengsaraku. Dari lembah sengsaraku, ku berseru ya Tuhan, dengarlah suara hamba-Mu, doaku pun kabulkan, jikalau kesalahanku terus teringat oleh-Mu, tak dapat ku bertahan. Saudara-saudara, Tuhan Maha Pengampun dan Pemurah, dan memberikan pengampunan bagi orang yang dengan rendah hati menyesali dosa-dosanya. Mari terimalah firman dari Bilangan 14 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Maka berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaan-Mu. Saudara-saudara, kita boleh diampuni oleh Tuhan, dan mari kita menyerahkan hidup kita dalam bimbingan kasih-Nya, supaya kita memiliki ketabahan di dalam kehidupan. Ini adalah firman yang menggambarkan bagaimana Rasul Paulus ditolong oleh Tuhan, sehingga perjalanannya tidak mengalami kecelakaan. Demikian firman dari Kisah Rasul 27, ayat 25, ayat 22 dan 25. Namun sekarang, aku mendorong kamu untuk tetap tabah, karena di antaramu tidak ada yang akan kehilangan nyawanya, kecuali hanya kehilangan kapal. Karena itu, saudara-saudara, tabahkan hatimu, karena aku percaya di dalam Allah, bahwa semua akan terjadi seperti yang telah diberitahukan kepadaku. Demikianlah berita anugerah dan pengampunan dari Tuhan. Mari saudara-saudara kita ungkapkan kerinduan kita untuk berjalan dalam bimbingan Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 166 bait yang pertama, Tenang dan Sabarlah. Tenang dan sabarlah wahai jiwaku, tahan derita, jangan mengeluh.
Sekarang kita bersama-sama akan memasuki doa syafaat. Pokok-pokok doa akan dipimpin oleh wakil-wakil dari jemaat dan saya akan menutup dengan doa penutup. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan. Saat ini kami ingin berdoa bagi teman-teman kami yang masih dalam bangku pendidikan. Meskipun dalam situasi pandemi ini, dan kami harus belajar secara jarak jauh maupun online. Kami mohon kiranya Tuhan sertai dan berikan hikmat bagi kami dalam menuntut ilmu. Berikan jalan yang terbaik bagi kami semua Tuhan, agar kami dapat mencapai apa yang kami cita-citakan. Demikian doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami boleh beribadah dari rumah kami masing-masing, meskipun secara virtual, namun kami percaya Engkau hadir di tengah kami semua. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, secara khusus kami ingin berdoa bagi para petugas medis dan gugus tugas penanganan penyebaran COVID-19 baik di tingkat pusat maupun yang ada di tingkat daerah. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan setiap upaya yang dilakukan mereka dalam menekan lajunya penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, kami juga mengingat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring lemah dan sakit. Kami percaya Tuhan teguhkan mereka. Tuhan memberkati pengobatan dan proses penyembuhan sehingga mereka boleh pulih kembali. Demikian doa ini kami panjatkan dan kami alaskan hanya di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang sungguh baik, terima kasih banyak atas berkat dan penyertaan yang Kau berikan, sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini untuk bersama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa untuk setiap pekerjaan yang kami lakukan. Kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu bagi kami semua, sehingga kami dimampukan untuk berpikir dan bekerja sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang sedang menjalankan studi, agar diberkati dengan kemampuan untuk membuahkan hasil yang baik di masa akhir semester ini. Dan juga berkatlah teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan memberikan kreativitas dan ide-ide bagi kami, sehingga kami semua dapat diberikan kemudahan dalam mencari maupun menyiapkan lapangan pekerjaan. Demikian doa ini kami naikkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, saat ini kami berproses untuk memasuki situasi hidup dalam kenormalan baru. Kiranya Tuhan memberikan kami komitmen dan tanggung jawab penuh, sehingga kami dapat menjadi pribadi, jemaat, maupun sebagai anggota masyarakat yang saling dapat menjaga satu sama lain. Kami menyerahkan kehidupan kami semua hanya dalam penyertaan-Mu. Ya Tuhan, teguhkan kami untuk dapat menata kembali dan memulihkan kehidupan baru kami, termasuk di dalam kami bersekutu dan bergereja. Sebentar lagi, gereja-Mu kembali akan membuka ibadah secara bertatap muka. Kiranya Engkau memberkati setiap rencana dan persiapan yang kami lakukan, dan seluruh petugas yang terlibat, baik para pendeta, penatua, diaken, dan seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Dan kiranya jemaat-Mu di sini semakin bertumbuh di dalam iman. Tuhan, segala permohonan kami ini kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah secara online, untuk saling menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain. Bapa, secara khusus kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa di mana kami tinggal dan gereja-Mu berada. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa
memberikan perlindungan bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau juga menjauhkan kami dari bencana, malapetaka, pertikaian antara suku, golongan, dan agama. Satukan hati kami Tuhan untuk dapat berkontribusi dan memberi dampak positif bagi negeri ini. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami, mulai dari tingkat yang paling atas, Bapak Presiden beserta jajarannya, sampai dengan lingkup yang paling kecil, yaitu lingkup RT. Kiranya Tuhan memberi mereka hikmat dan kebijaksanaan, serta sikap takut akan Engkau, sehingga mereka semua dimampukan untuk dapat menjalankan tugas dan pengabdiannya hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Demikian doa ini kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Inilah doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan melayakkan doa-doa kami semua dan mendengarkan dan memberikan kepada kami berkat-Mu sesuai dengan kasih setia-Mu. Kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita membawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan akan kita kumpulkan dengan berdasar pada firman Tuhan dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6 demikian. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Persembahan dapat disampaikan dengan cara seperti tertera dalam tayangan di hadapan saudara atau dalam tata ibadah keluarga. Marilah kita membawa persembahan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 333 bait pertama, Sayur Kubis Jatuh Harga. Sayur kubis jatuh harga, pohon tomat kena hama, cengkeh pun tidak berbunga, dan jualanku tidak laku. Butir padi tak berisi, sampar ayam pun berjangkit, hewan ternak sudah habis, karena terpaksa aku jual. Namun aku puji Tuhan dan bersorak sukaria, karena Dia pohon selamatku. Kepadanya ku percaya, aku tidak akan jatuh. Tuhan Allah kekuatanku. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu mengaturkan sebagian persembahan dari berkat-berkat-Mu yang begitu besar yang Kau curahkan kepada kami. Kuduskan dan sucikan persembahan ini agar berguna bagi kemuliaan-Mu melalui pelayanan-Mu di GKJ Joglo. Urapi dan berkati para pengelolanya agar mereka bisa arif dalam mengelolanya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Emeritus Nugrohadi.
Bimbing, berkati, dan urapi hamba-Mu ini, agar bisa menaburkan firman-Mu yang seturut dengan kehendak-Mu. Lalu buka hati dan pikiran kami, jemaat-Mu, agar bisa memahami dan mengamalkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan ke dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita persiapkan hati kita dengan nyanyian persiapan dari pelengkap Kidung Jemaat 198 bait yang pertama, Di Hatiku Ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan menjadi dasar khotbah hari ini diambil dari kitab Nabi Habakuk, pasal 1 ayat 1 sampai 4, pasal 2 ayat 1, dan pasal 3 ayat 17 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya, dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Kemudian pasal 2 ayat 1, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Pasal 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Itulah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara-saudara menanggung beban berat dalam waktu yang lama, apa yang akan saudara harapkan dan ungkapkan? Satu kata yang mungkin akan diucapkan, hampir sama dengan apa yang menjadi ayat awal dari pembacaan kitab Nabi Habakuk. Berapa lama lagi? Sampai kapan? Inilah cetusan Nabi Habakuk. Ungkapan dari orang yang merasa sudah tidak kuat lagi menanggung beban berat. Ungkapan keluhan, kegelisahan, tidak tahan menanggung beban. Inilah keluhan Nabi Habakuk yang merasa punya beban terlalu berat dan tidak bisa mengerti. Kenapa Tuhan diam saja? Kenapa Tuhan tidak bertindak meskipun di depan matanya terjadi banyak kejahatan dan kelaliman serta ketidakadilan? Saudara-saudara, siapakah Nabi Habakuk dan bagaimana konteks dalam hidup dan pelayanannya? Yang pertama, nama Habakuk dalam bahasa Ibrani adalah akar katanya habak. Artinya merangkul, memeluk. Nama ini cocok dengan sikap Nabi Habakuk yang menggantungkan imannya kepada Tuhan penyelamatnya. Habakuk bekerja pada tahun sekitar 605 sampai 586 sebelum Masehi, yaitu pada masa-masa di mana raja-raja terakhir kerajaan Yehuda memerintah. Dan itu adalah masa-masa yang sangat sulit, masa menjelang kehancuran kerajaan Yehuda di selatan. Mari kita memahami kesedihan demi kesedihan yang ditanggung oleh Habakuk, supaya kita dapat mengerti mengapa Nabi Habakuk berteriak sedemikian, sampai kapan. Saya akan daftar kira-kira ada 5 beban yang berat. Yang pertama, mula-mula ia menyaksikan seorang raja Yehuda yang bernama Yosia, yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi yang kemudian kenyataannya ia harus tewas dalam peperangan melawan Firaun Necho dari Mesir. Sedih kehilangan seorang pemimpin, seorang raja yang takut akan Tuhan, yang memimpin bangsa itu dengan adil. Dan penggantinya yaitu Yoahas hanya berkuasa selama 3 bulan dalam pertempuran melawan Firaun Necho dan dikalahkan, ditawan dan dibawa ke Mesir. Sesudah itu yang ketiga, Habakuk juga menyaksikan Firaun Necho mengangkat penggantinya yaitu Yoyakim menjadi raja dengan tuntutan harus membayar upeti kepada Mesir. Dan itulah sebabnya Yoyakim menuntut sejumlah harta benda dari rakyat supaya ia dapat memberikan upeti kepada Firaun Necho. Di dalam negeri terjadilah pemerasan, terjadilah kekejaman dan ketidakadilan. Raja sekarang menjadi orang yang justru memeras rakyatnya. Saudara-saudara, berikutnya, sudah itu datanglah serbuan dari Nebukadnezar, raja dari Babilonia, dan mengepung Yerusalem serta mengalahkan Yoyakim. Kerajaan menjadi tawanan dari Nebukadnezar. Orang-orang dibuang ke Babel. 3 tahun kemudian, Yoyakim mencoba memberontak, namun Allah membangkitkan orang-orang Kasdim dan
mengepung serta menghancurkan Yehuda. Tamat sudah, hancur sudah, berakhir sudah kerajaan Yehuda. Dari deretan panjang peristiwa-peristiwa yang menyedihkan itu, menjadikan Nabi Habakuk merasa sangat terbeban oleh kesedihan yang luar biasa. Di depan matanya ada banyak penderitaan, ada banyak ketidakadilan, ada banyak kekejaman. Dan Habakuk berteriak kepada Tuhan, sampai kapan Tuhan ini semua harus terjadi? Dan Habakuk juga merasa ada sesuatu yang harus diungkapkan kepada Tuhan. Memang ini rasanya kurang enak. Tapi Habakuk mengatakan, mengapa Tuhan diam saja? Mengapa Tuhan tidak bertindak di dalam keadaan yang sedemikian menyedihkan? Saudara-saudara, itulah kesedihan beruntun yang dialami oleh Nabi Habakuk. Dan ia mengharapkan jawaban dari Tuhan. Ketika kita melangkah lebih maju dalam bacaan kita, lalu Allah menjawab doa Nabi Habakuk. Jawaban tersebut adalah bahwa memang Allah akan menghukum ketidakadilan yang terjadi di kalangan Yehuda. Tetapi cara Allah menghukum adalah menggunakan bangsa Kasdim, bangsa yang terkenal bengis dan kejam. Itulah yang dipakai oleh Allah untuk menghukum ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang terjadi di kalangan Yehuda. Sekali lagi, jawaban itu tidak mengenakkan Habakuk. Habakuk merasa sepertinya, kenapa Tuhan pakai cara sedemikian? Kan Tuhan Allah itu Maha Kudus. Kenapa ia harus memakai orang asing yang kejam dan bengis untuk menghukum umatnya? Tidak adakah cara lain yang lebih baik? Yehuda memang harus dihukum, tetapi jangan memakai bangsa asing yang kejam dan bengis, yang lebih jahat dari Yehuda sendiri. Saudara, kita sering seperti Nabi Habakuk, merasa tidak sabar menanggung banyak penderitaan, dan sering menuduh Tuhan, kenapa Tuhan diam saja? Yang berdosa manusia, tetapi yang disalahkan Tuhan. Dan ketika ada peristiwa yang menunjukkan Tuhan membuat tindakan, kadang-kadang seperti Nabi Habakuk kita juga merasa, kok begitu Tuhan caranya? Sepertinya kita menyalahkan dan mau mengajari Tuhan. Kalau mau menghukum, begini loh caranya. Pernyataan itu membuat Habakuk semakin galau, semakin tidak bisa mengerti mengapa Tuhan bertindak begitu. Kemarin diam, sekarang menghukum dengan cara yang menurut perasaan Habakuk tidak benar. Bagi Habakuk, hal ini hanyalah seperti memecahkan masalah, tetapi dengan menimbulkan masalah baru yang lebih besar. Saudara-saudara, akan tetapi ketika kita membaca pasal yang kedua bait ayat yang pertama, kita masih melihat Habakuk punya kesabaran yang baik. Ia mau terus berdoa dan terus menantikan jawaban-jawaban Tuhan selanjutnya. Ia mau mengamati dan melihat apa yang mau Tuhan lakukan di dalam kehidupan bangsa Israel. Lalu sebagai nabi ia menggambarkan dirinya naik ke menara pengintaian, dan di atas menara itu mau meninjau, melihat, menantikan apa yang akan terjadi sebagai jawaban Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukurlah kalau di dalam kesesakan kita masih boleh mendapatkan kesabaran. Kita masih boleh menantikan. Itu adalah tindakan yang bijak. Daripada kita putus asa atau kemudian menyalah-nyalahkan Tuhan terus-menerus.
Saudara-saudara, dari doa yang kita baca dalam pasal 3, kita dapat melihat bahwa Habakuk kini memahami bahwa meskipun ia tidak bisa sepenuhnya mengerti tindakan Allah, ia dapat menerima bahwa Allah adalah berdaulat. Ia tidak bisa diatur dan diperintah oleh manusia. Dan Habakuk percaya bahwa tindakan Allah, meskipun kadang-kadang kita tidak bisa menalarnya dengan akal budi kita, tetapi Habakuk percaya bahwa itu adalah tindakan yang memberikan kepada kita sebuah penyelesaian menurut hikmat Allah. Oleh karena itu Habakuk sekarang dapat menerima apa yang dilakukan Allah dengan imannya. Dan ada satu ayat yang sangat terkenal di dalam kitab Nabi Habakuk yang juga dikutip oleh Rasul Paulus di dalam kitab-kitab atau di dalam surat-suratnya, di antaranya surat Roma, surat Efesus dan sebagainya, bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Habakuk tidak semata-mata menggunakan akal budinya, tidak menggunakan penglihatan jasmaninya, tetapi ia berubah, ia diubahkan oleh kasih Allah. Sehingga meskipun akal budinya, meskipun penglihatannya mungkin tidak cukup bisa mengerti, tetapi imannya bisa menerima. Inilah keajaiban dan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang beriman, yang masih memiliki pengharapan dan kepercayaan kepada Allah yang berkenan menolong dengan caranya sendiri. Saudara-saudara, indah sekali, karena kalau kita membaca kitab Nabi Habakuk secara utuh, Habakuk mulai dengan keluhan-keluhan, mulai dengan ketidakpuasan, tetapi ia menutupnya dengan syair puji-pujian iman yang luar biasa. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Habakuk di dalam imannya, yang meskipun ia juga kadang-kadang tidak bisa mengerti sepenuhnya kasih Allah. Ia menulis di dalam pasal 3 ayat 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun ini menjadi kata penghubung yang sangat penting. Jadi sekalipun ada banyak yang mengecewakan, tetapi disambung dengan kata namun. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Suatu syair yang sangat mendalam, yang terucap oleh orang yang sudah diubahkan hatinya, yang bersabar di dalam kesesakan, dan diberi ketangguhan oleh Tuhan. Dalam kitab ini diperlihatkan bahwa sang nabi memang tidak bisa memahami keadilan Allah. Ia tidak bisa memahami tindakan Allah yang memakai perantara yang begitu angkuh, yaitu orang Kasdim yang kejam untuk menghukum umatnya. Tetapi ada hal yang juga tetap membuat Habakuk bisa menerima itu, karena ia yakin bahwa hikmat Allah melebihi hikmat manusia. Saudara-saudara, inilah yang kemudian menjadi sebuah teladan yang luar biasa. Dan salah satu hal yang sering kita dengar dari kitab Nabi Habakuk yang berkali-kali dikutip oleh Rasul Paulus, seperti tadi saya katakan, adalah orang yang benar itu akan hidup oleh
percayanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diungkapkan oleh syair pujian Habakuk dalam pasal 3 mengungkapkan iman yang teguh akan providentia Dei, akan penyelenggaraan, akan penyertaan Allah atas kehidupan umatnya. Memang Habakuk mengawali dengan keluhan, tetapi mengakhirinya dengan kepercayaan. Penggalan sajak di atas adalah ungkapan iman Habakuk yang sangat terkenal. Yang perlu diperhatikan adalah Habakuk memakai analog ketiadaan hasil ladang, gandum, pohon ara, pohon anggur, zaitun, dan domba-domba, ternak untuk menyatakan imannya akan pemeliharaan Allah dan perlindungan atas bangsanya. Bagi bangsa Israel, kelima hal ini selalu dihubungkan dengan janji akan kemakmuran dan penyertaan Allah. Hasil yang banyak dari pohon ara dan pohon lainnya juga merupakan tanda perdamaian dan karunia Tuhan di dalam hidup mereka. Ini berarti Habakuk menyatakan bahwa meskipun ekonomi menjadi terpuruk dan hancur akibat kejahatan bangsa sendiri dan kelaliman bangsa Babel, namun ia tetap bersukacita dan percaya bahwa kebaikan dan kekuatan Allah yang menyelamatkan itu tetap merangkul umatnya, tetap merangkul Habakuk, tetap mengasihi dan memelihara hidupnya. Saudara-saudara, mari kita renungkan apa yang menjadi pengajaran dari penghayatan firman kita atas Habakuk ini. Yang pertama adalah sering kehidupan itu tidak mudah. Dan sering kita mengeluh oleh karena banyak hal. Tetapi seperti Habakuk, marilah kita tidak terjerumus di dalam dosa-dosa yang kita saksikan, tetapi berupaya untuk merubah keadaan supaya menjadi lebih baik. Habakuk adalah sebuah contoh seorang nabi yang prihatin sekali ketika menghadapi ketidakadilan dan kekejaman. Meskipun Habakuk sepertinya tidak puas dengan keadaan itu dan berkata dengan sedih, "Sampai kapan Tuhan kami harus melihat itu?" Tetapi itu lebih baik daripada kita ikut ambil bagian di dalam ketidakadilan. Yang kedua, seperti Habakuk kita diajar untuk tidak melampaui wewenang kita sebagai umat, untuk tidak sok tahu dan mengajarkan kepada Allah mana yang baik, mana yang patut dan sebagainya. Tetapi baiklah kita mengakui dengan rendah hati bahwa Allah punya hikmat yang jauh lebih tinggi, yang meskipun kita tidak pahami, tapi kita yakini pada akhirnya adalah melakukan apa yang baik untuk umatnya. Kita memiliki pengharapan dan iman bahwa selalu ada jalan keluar dan pertolongan saat segala sesuatunya tidak mungkin. Adalah sikap di mana umatnya berada dalam anugerah yang sesungguhnya. Setiap orang percaya hendaknya tidak hanya bersedih, meratap, dan mengeluh, tetapi seperti Habakuk beranjak menjadi orang yang juga percaya dan memuji. Saudara-saudara, memang kita sering ketika menderita, ketika kita berada di dalam tekanan-tekanan dan ketidakpuasan, kita sering kehilangan kontrol untuk menyalahkan Allah. Tetapi seperti Habakuk, kita yakin bahwa Allah berkenan merangkul
berkenan habak orang yang benar, sehingga mereka diberikan kemampuan untuk tetap menjalani kehidupannya dengan lindungan kasih dan kuasanya. Ada sejenis binatang di Timur Tengah yang disebut rusa gunung, atau kadang-kadang kita melihatnya di dalam pengertian yang lain adalah kambing gunung. Sejenis binatang yang meski hidup di daerah pegunungan berbatu yang terjal dan curam, tetapi ia tetap lincah berjalan, berlari, dan melompat di dalam mencari makanannya. Mengapa? Karena ia memiliki kaki yang ramping. Ini adalah sebuah keajaiban dan keindahan. Seekor kambing gunung atau rusa gunung meloncat-loncat di antara terjalnya batu-batu gunung dalam menjalani kehidupannya. Saudara-saudara, itulah yang dipakai oleh Habakuk untuk menggambarkan betapa orang yang benar diberi anugerah untuk bisa eksis, dan bahkan not just eksis, tidak sekedar eksis, tapi dengan lincah menjalani kehidupannya seolah-olah bahaya dan kesulitan itu sudah selesai. Itu menjadi masa lalu. Karena sekarang Tuhan menganugerahkan kemampuan untuk dapat menjalani kehidupannya dalam rangkulan Tuhan yang Maha Kasih. Sekarang bukan waktunya lagi bagi kita untuk berdebat siapa yang salah dengan corona ini, dari mana datangnya, atau berdebat tentang masalah-masalah bagaimana yang akhirnya menghabiskan energi. Sehingga meskipun kehidupan kita sulit, tetapi kita dianugerahi, seperti Habakuk menggambarkannya, diberi seperti kaki rusa. Saudara-saudara, kehidupan kita memang seperti bukit-bukit batu, tetapi bersyukur Tuhan memberikan seperti kaki rusa gunung yang tetap lincah menjejaki bukit-bukit batu. Karena apa? Karena Tuhan merangkul kita dalam kasih-Nya. Saudara-saudara, camkanlah itu dan hayatilah itu, bahwa di dalam banyak krisis kehidupan, orang-orang percaya tetap diberikan kaki rusa, supaya hidupnya tetap lincah, supaya hidupnya tetap eksis, dan menjalani hidupnya dalam rangkulan kasih Tuhan. Sehingga kesulitan-kesulitan dan hambatan itu seperti menjadi masa lalu, dan sekarang dia menjalaninya dengan penuh kelincahan dan sukacita. Mengapa? Karena rangkulan kasih Tuhan. Karena Tuhan habak orang percaya. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, akan kita dengarkan puji-pujian berjudul You Raise Me Up. Sebuah pujian yang menggambarkan betapa kita hanya menjadi kuat ketika kita dipanggul oleh Tuhan. Down
and hold my soul so weary. When trouble comes and my heart wouldn't beat, then I am still within the silence until you come and see the one with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on sunny seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. Raise me up to more than I can be. Sekarang jemaat, mari kita nyanyikan bersama pelengkap Kidung Jemaat 202, Yesusku Juru Selamatku. Yesusku juru selamatku, Tuhanku mukhalisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Tatkala hidupku sendu dan hatiku gundah pilu, Tuhanku Yesus ku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku gelut, ku tanya Tuhanku. Ke dalam kasih penebus ku berserah selalu. Tiada lagi takutku walau hidup penuh seteru. Mari saudara-saudara sekarang kita bersatu dalam doa.
Bapa kami yang Maha Kasih, terima kasih atas firman yang kami dengar. Terima kasih atas penghiburan melalui hamba-Mu Habakuk, yang meski mengalami banyak guncangan kehidupan, ketidakpuasan, kebingungan, dan beban berat, tetapi boleh dianugerahi kesabaran dan ketangguhan, sehingga pada akhirnya dia dapat memuji dan memuliakan Tuhan di dalam banyak kesulitan pun. Kami mengharap juga seperti Nabi Habakuk, diberi kemampuan seperti kaki rusa yang dengan lincah dipakai untuk menjejaki bukit-bukit batu, tempat di mana dia hidup dengan lincah dan sukacita. Beri anak-anak-Mu di dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang ini juga anugerah kemampuan untuk menjalani hidup dengan rangkulan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau menutup dengan doa yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyegarkan kembali iman kita dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah di segala tempat dan zaman dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan Allah beserta engkau dalam susah dan keluhmu, rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Saudara-saudara, kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari. Mohonlah kesabaran dan ketangguhan dari Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk menjalani hidup dengan tetap bersemangat dan bersukacita. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungi.
majulah dalam terang kasih-Nya. Kita nyanyikan pujian penutup Kidung Jemaat 345, bait yang pertama, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali ke dalam aktivitas kita sehari-hari dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan menaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.